Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PNS berakhlak. Perkenalkan, saya Alessandro Lintang Sambudi, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi cerita tentang PNS berakhlak. Nah, sebenarnya apa sih berakhlak ini? Berakhlak itu bisa diartikan sebagai nilai dasar atau sikap dasar yang harus dijadikan pedoman bagi PNS dalam menjalankan setiap tugasnya. Berakhlak itu sebenarnya adalah akronim, singkatan ya teman-teman ya. Berakhlak itu adalah singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Disunsunnya nilai dasar atau core value berakhlak bagi PNS ini adalah dengan tujuan untuk menyeragamkan visi misi dari berbagai PNS yang ada di Indonesia, baik PNS daerah maupun PNS pusat. Nah, seperti apa sih implementasinya? Untuk implementasinya, saya akan memberikan contoh berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Saya saat ini mendapatkan tugas di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. Jadi kita urut nih, berakhlak, berorientasi pelayanan. Artinya kita memberikan pelayanan kita kepada masyarakat. Contoh implementasinya adalah seperti saat masa angkutan lebaran kemarin ya teman-teman. Jadi kita dari Balai Teknik Perkeretaapian Jawa bagian tengah melakukan tugas tambahan yaitu posko angkutan lebaran tahun 2022. Jadi kita ditugaskan di stasiun, di Pusdalopka, PT KAI, kita membantu masyarakat yang sedang mudik untuk bertemu keluarganya, walaupun kita sendiri masih belum bisa bertemu dengan keluarga kita. Itu contohnya. Kemudian akhlak, berakhlak ya. A, akuntabel. Akuntabel ini dapat dikatakan sebagai jujur. Jujur, implementasinya ada banyak sekali. Misalnya, kita datang absen ataupun pulang kerja, kita harus sesuai dengan kedatangan kita ya. Kedatangan kita saat mau masuk kerja maupun pulang kerja, itu contohnya. Kemudian kita juga jujur dalam pekerjaan, menolak yang bukan menjadi haknya kita. Tuh. Kemudian kompeten. Kompeten artinya mampu. Mampu dalam artian apa yang menjadi tugas kita, mampu menyelesaikan apa yang telah ditugaskan kepada kita ya. Contohnya di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa bagian tengah, kita memiliki program pembangunan infrastruktur ya. Nah, itu kita membangun infrastruktur perkeretaapian seperti jalan dan bangunan, persinyalan, tuh. Jadi kalau kita tidak berkompeten dalam bidangnya, kita pasti tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita.
Yang keempat, selanjutnya ya, H, harmonis. Harmonis adalah suatu kondisi yang menyenangkan ya, yang tenang bagi kita, dan dalam hal ini adalah kondisi yang menenangkan bagi kita di lingkungan pekerjaan. Nah, untuk membangun situasi menenangkan ini ya, contohnya yang dapat saya ambil dari lingkungan kerja saya, ada banyak sih sebenarnya ya. Misalnya kami sesama pegawai saling sapa menyapa setiap harinya. Kemudian kita juga berkomunikasi, menghabiskan waktu bermain futsal kalau kita di luar jam pekerjaan ya. Kemudian yang tua yang muda menghormati yang tua, yang senior mengayomi yang muda. Tuh, jadi ada banyaklah lingkungan harmonis itu bisa diciptakan di tempat kerja kita. Kemudian loyal. Nah, loyal artinya setia. Contohnya setia dalam pekerjaan kita ya, seperti kita setia kepada atasan kita. Kita disuruh melakukan A, tentu kita harus melakukan A. Tentunya itu hal yang baik ya, bukan setia pada atasan untuk melakukan hal yang buruk. Selain itu, lebih jauhnya lagi, kita setia kepada NKRI. Selanjutnya, adaptif. Adaptif artinya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Tidak hanya lingkungan kita sekarang dikenal dengan VUCA ya. VUCA ini istilahnya keadaan di mana lingkungan kita itu terus berubah, terus bergerak dinamis, tidak bisa diprediksi. Jadi, untuk menghadapi itu, kita harus memiliki sikap adaptif. Contohnya adalah saat kita, contohnya dari saya sendiri ya, saat saya memasuki dunia kerja, kita harus bisa segera beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja kita. Kemudian saat kita mendapat tugas, kita harus bisa menyesuaikan kemampuan kita juga. Misalnya saya yang memiliki background operasi kereta api waktu kuliah, tapi di tempat kerja saya juga dituntut untuk bisa memahami tentang sarana berkereta api ya. Nah, yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif ini artinya dapat bekerja sama. Jadi kita tidak hanya bekerja secara individu, tetapi juga bekerja bersama orang lain ataupun organisasi lain. Di BTP Jateng sendiri, contoh kolaborasi antar instansi adalah saat kita mengkaji mengenai keselamatan di perlintasan sebidang ataupun melakukan kegiatan penutupan perlintasan sebidang. Nah, di situ kita berkolaborasi bersama Dinas Perhubungan dan juga PT KAI bagaimana enaknya menutup perlintasan sebidang dan membangun perlintasan tidak sebidang untuk meningkatkan keselamatan bagi masyarakat yang melintas di situ, baik dari
transportasi kereta apinya maupun transportasi jalan rayanya. Jadi gitu yang bisa saya bagikan. Sebenarnya ada banyak sekali contoh implementasi PNS berakhlak. Tentunya setiap tempat kerja, setiap individu memiliki pengalamannya sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi apa yang saya bicarakan di sini adalah berdasarkan pengalaman saya yang bekerja di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa bagian tengah. Harapan saya semoga kita sebagai CPNS bisa mendalami, mengamalkan nilai dasar berakhlak ini dalam kegiatan kita bekerja sehari-hari sebagai pelayan publik ya. Jadi tidak hanya sebagai akronim saja yang bagus, tapi kita bisa memedomani ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.